di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أما بعد. Ikhwah semua yang saya muliakan, ya, ikhwah semuanya, insya Allah kita akan mulai kembali ya bab apa ya? Bab riba kalau nggak salah ya, bab riba. Ya, silakan tafadhol yang mau baca silakan. Halo Ustaz, insyaallah. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Qala al-muallifu ghafarallahu lana wa lahu wa li syaikhina wa lis-sami'in wa lil muslimin. Faslun fi riba wal riba fi adh-dhahabi wal fiddah wal ma'tumat wal mat'umat. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان. Ya, bismillah. Langsung saja ini riba ya. Ini saya ngejelasinnya singkat singkat aja ya, singkat. Pertama, riba itu hukumnya haram ya kata mu'alif ya. Riba itu terbagi jadi banyak ya macamnya. Pertama adalah riba riba korot ya, riba hutang ya, riba korot ya. Ada orang ngutang A, ngutang ke B. Nah, si utangnya 100 misalnya, tapi ngebalikinnya harus 110 misalnya. Nah, itu riba korot ya, riba korot. Nah, kemudian riba korot yaitu riba hutang ya. Nah, riba hutang ini itu haramnya ijma ya, haramnya ijma. Nah, kemudian eh, ada namanya riba buyuk. Ya, riba buyuk. Riba buyuk itu jual beli ya, tapi ada unsur ribanya yaitu yang ini nih, yang sedang kita bahas ini. Ini namanya riba buyuk. Ya, jadi ada komoditi riba, ada namanya komoditi riba atau barang riba ya, barang riba. Komoditi riba itu kalau di riba buyuk itu berarti makanan sama alat tukar ya, saman. Saman itu alat tukar, riba itu makanan ya. Ya, nah nanti kita bahas. Nah, ini yang kita akan bahas ini namanya riba buyuk ya. Wa innama yakunu fi dhahabi wal fiddah. Nah, dhahab wal fiddah ini tadi saman ya, alat tukar. Wa fil mat'umat, dan di dalam makanan ya, dalam makanan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang disebut, yang dimaksud dengan makanan dalam bab riba itu al-qutul muddakhar. Al-qutul muddakhar. Al-qut yaitu makanan pokok, yang al-muddakhar yang bisa disimpan. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i ya.
al-qutu al-muddakhar. Eh, Misalnya apa? Makanan pokok beras. Al-muddakhar, beras kan awet tuh ya, awet beberapa hari, bahkan beberapa minggu, bahkan lebih dari sebulan, beberapa bulan juga awet. Ya, nah apalagi tepung, apa gandum, ya seperti itu. Nah itu omat-omat. Nah, tapi kalau al-qut yang goirul muddakhar, ya makanan pokok yang nggak bisa disimpan atau memang benar-benar bukan makanan pokok ya, bukan makanan pokok apa daging ya, telur itu kan bukan makanan pokok. Apa definisi makanan pokok? Nah, definisi makanan pokok itu adalah makanan yang andaikan manusia makannya itu aja, itu bisa hidup, ya. Bisa cukup. Ya, itu namanya makanan pokok ya. Orang kalau makan nasi saja itu udah cukup ya. Maksudnya udah cukup nih bisa menyambung hidup, bisa menyambung hidup ya. Ya artinya ya bisa masih bisa aktivitas gitu. Walaupun pertumbuhannya kurang sehat. Orang kalau makan jeruk doang misalnya nggak cukup. Orang makan jeruk doang nggak cukup. Berarti jeruk bukan makanan pokok. Jadi itu definisi food itu mayustagna bi ghairi, mayustagna bihi an ghairihi ya. Apa yang kalau dia makan itu aja itu udah cukup. Ya. Ya itu namanya definisi food. Nah, tapi yang muddakhar yang bisa disimpan ya. Susu misalnya. Susu eh, itu food ya. Menurut menurut hadis ya. Menurut hadis susu itu kan termasuk al-qut ya. Halib ya, apa para sahabat itu kalau minum susu aja udah makan ya. Pagi minum susu aja udah cukup ya. Apa sore minum susu aja cukup ya. Nah, makanya susu itu sebenarnya secara fikih dan secara gizi ya itu sebenarnya udah bisa dikatakan al-qut ya. Al-qut. Apalagi kalau diolahnya dengan berbagai varian macam. Ya, tapi kan susu nggak bisa muddakhar, nggak bisa disimpan. Kecuali susunya dijadiin akid, misalnya dijadiin makanan kering. Nah, kita lanjutkan. Yaitu la yajuzu bai'ud dhahabi bidz-dhahabi wala fiddatu wala fiddati bil kadzalik illa mutamathilan naqdan. Nah, nah kalau jadi gini, komoditi riba itu ada dua, alat tukar dan makanan pokok yang bisa disimpan ya. Itu dua itu ya. Alat tukar, uang yaitu uang sama makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya, dua ini. Nah, ini namanya ilahnya. Dua ini namanya ilahnya, teman-teman ya. Dua ini namanya ilahnya. Ilahnya apa? Ilahnya alat tukar. Ilahnya apa? Ilahnya makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, kalau ilahnya sama, kalau apa namanya? Kalau jualan komoditi riba dengan komoditi riba tapi dengan ilah yang sama, ya eh, apa namanya? Makanan dengan makanan, korma dengan korma, ya beras dengan beras atau dengan gandum atau apa ya. Yang penting sama-sama makanan ya. Nah, kalau ilahnya sama dan jenisnya sama. Nah, jenis di sini maksudnya bawahnya ilah ya. Misalnya atau lebih tepatnya nau'nya ya, macamnya. Misalnya rupiah dengan rupiah ya. Rupiah dengan emas, perak dengan perak ya. Rupiah dengan rupiah, ya rupiah dengan real dengan real. Nah, itu maka wajib wajib tiga syarat ya. Tiga syarat kalau sama ilah dan jenisnya itu wajib tiga syarat. Pertama adalah harus tamathul. Ya, harus tamathul yaitu apa namanya? Sama ya ininya nilainya sama, apa beratnya, apa nilainya ya. Itu harus sama. Kemudian nakdan. Nakdan ini kudu kontan, kudu kontan. Ya. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah harus harus takobut ya. Takobut itu harus apa namanya? Harus serah terima ya, harus serah terima. Nah, ini sebenarnya syarat kedua dan ketiga itu sebenarnya bisa dijadikan satu ya. Soalnya kalau takobut itu maksudnya eh, apa takobut tuh langsung terima ya, terima apa namanya ya dan biadin ya, tangan dengan tangan.
Nah, itu sebenarnya sudah ya, dengan kita bilang takobut itu sudah masuk naked, sudah masuk kontan. Ya, sudah masuk kontan. Jadi makanya sebagian ulama itu ngasih syaratnya itu cuma dua, yaitu tamasul dengan nakdan. Ya. Nah, kalau kita lebih rinci lagi, sebenarnya ada tiga ya. Pertama tamasul, yaitu sama jumlahnya, nilainya sama. Nakdan yaitu kontan, nggak utang, nggak kredit ya. Terus sama takobut yaitu serah terima. Ya, seperti itu. Intinya kalau mau dijadiin nakdan sama takobut, dijadiin satu bisa, ya dijadiin dua bisa. Ya, intinya gitu. Nah, nah ya udah sampai sini dulu ya. Nah, adapun kalau ribanya, kalau komoditi ribanya itu ilahnya sama, tapi jenisnya beda gitu. Misalnya rupiah sama dolar, rupiah sama real ya, emas sama rupiah, ya emas sama real gitu. Nah itu beda, beda jenis walaupun satu ilah. Ya, ilahnya ilahnya tadi apa, alat tukar. Nah tapi beda jenis, ya beda jenis tuh ya itu tadi rupiah ke dolar, rupiah ke emas. Nah itu beda jenis. Nah maka yang disyaratkan hanya tamasul. Maaf, yang disyaratkan hanya takobut ya, takobut kontan, harus kontan. Ya nggak bisa mutamatsilan, nggak bisa apa namanya, eh nggak bisa, boleh mutamatsilan, maaf. Kalau yang kayak tadi, kasus yang tadi jenisnya beda, harus naked, harus kontan, tapi nggak wajib tamasul. Ya karena berbeda ya, jadi nggak harus tamasul. Ya, 1.000 real ya berarti dengan 4 juta rupiah gitu. Itu kan nggak tamasul tuh. 1.000 sama 4 juta ya. Emas ya seperti sama perak. Emasnya 1 gram, peraknya bisa bisa puluhan ya, bisa puluhan gram. Ya, kalau perak zaman sekarang ya seperti itu. Ya, ini bisa dipahami ya. Ya, seperti itu nakdan. Wala yasihu wala bai'u mabta'ahu, ya wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, nggak boleh hukumnya menjual ya suatu barang yang baru kita beli tapi belum kita qobd, belum kita terima. Nah, ini hukumnya nggak boleh. Jadi bai'ul mabi', ini kesimpulannya apa? Bai'ul mabi'i qabla qabdihi. Ya, itu nggak boleh. Ya, kalau di Subah tuh bai'ul mabi'i qabla qabdin ubtila. Ya, seperti itu. Jadi saya beli, misalnya saya beli beli HP misalnya. Saya beli HP dari A. Ya, saya beli HP dari A. Ya, beli HP dari A. Nah, saya sudah bayar, katakan sudah bayar ya. Tapi belum saya ambil itu HP-nya. HP-nya belum saya ambil. Nah, saya nggak boleh ngejual HP itu ke orang lain sebelum HP itu saya terima. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, itu maksudnya bai'ul mabi'i qabla qabdin. Nah, adapun kalau bai'ul mauhubi qabla qabdin sah. Bai'ul mauhub. Ya, jadi saya dikasih sama orang, tapi saya belum istilam ya, belum terima. Pemberian itu belum belum saya terima, tapi udah saya jual. Nah, ini hukumnya boleh. Begitu juga hibatul mabi'i. Hmm. Kalau tadi bai'ul mauhubi ya, saya ngejual apa namanya, pemberian dari orang lain. Barang pemberiannya belum saya, barang hibahnya belum saya ambil, saya udah jual. Nah itu boleh. Begitu juga hibatul mabi'i. Saya habis beli barang, tapi belum saya terima, saya udah kasihkan ke orang lain. Nah biar dia yang ngambil seperti itu. Nah itu boleh. Yang nggak boleh itu bai'ul mabi'i. Ya, paham ya? Bai'ul mabi'i. Kalau hibatul mabi'i atau bai'ul mauhubi itu hukumnya boleh. Ya, lanjut. Nah, wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan. Nah, ini juga nggak boleh. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan. Karena kenapa? Ini nggak tamasul ya. Karena ini nggak tamasul. Nah, ya. Nah, ini apa namanya? Ini mazhab Syafi'i agak unik ya.
ini kenapa mazhab Syafi'i ini nggak boleh jual laham dengan hayawan, itu sebagian ulamanya bilang karena ini sama-sama satu jenis, sama-sama satu jenis. Nah, jadi seakan-akan laham sama hayawan ini komoditi riba juga ya. Padahal sebelumnya ulama Syafi'i telah menjelaskan bahwasanya komoditi riba dalam kita itu al-qut, yaitu apa? Makanan pokok. Nah, sedangkan daging ini bukan makanan pokok. Ya, tapi kenapa mazhab Syafi'i ini meng mengkategorikan ya atau menghukumi laham hayawan ini termasuk min jinsihi, bai'un min jinsihi. Ya, maksudnya apa? Ilahnya kenapa nggak boleh ya? Allahmu bil hain kenapa nggak boleh? Karena nggak tamasul ya ikhwah. Nggak tamasul. Jadi misalnya gini, walaupun beda jenis dagingnya ya, walaupun beda jenis daging, misalnya daging sapi sama daging kambingnya. Kambing itu 10 kilo misalnya, itu kan isinya tulang semua ya. Isinya tulang semua karkasnya. Jadi kalau ditanya eh, apa namanya kan kambing itu yang berat apanya? Kulitnya berat, kemudian apa? Jeroannya berat, darahnya juga berat ya. Darahnya aja bisa beberapa liter ya. Darah satu ekor kambing. Kambingnya katakan yang 15 kilo lah katakan. Itu darahnya aja mungkin 1-2 liter ya. Kambingnya 15 kilo, darahnya bisa 1-2 liter ya. Atau kurang lebih 1-2 kilo gitu. Nah, kemudian ininya apa kulitnya, kemudian jeroannya, kemudian kotorannya juga kadang bisa 1 kilo mungkin itu. Seperti itu. Nah, di kita kita tukar dengan misalnya dengan apa? Dengan kambing ya, dengan daging, baik itu dengan daging kambing juga ataupun dengan daging sapi. Nah itu nggak boleh ditukar, nggak boleh dijual beli seperti itu. Nah salah satu ilahnya adalah karena itu ya ribawi, ya maksudnya yang satu mah udah pure daging, yang satu mah udah ini gitu, udah apa namanya, udah masih kotor ya, masih kotor. Nah makanya nggak boleh bai'ul lahmi bil hayawan ya, walaupun beda jenis, yang satu kambing, yang satu sapi gitu, yang satu kambing, yang satu atau yang satu onta misalnya. Nah itu walaupun beda jenis tetap nggak boleh. Nah, wa yajuzu bai'udz zahabi bil fiddati mutafadilan. Nah ini udah jelas ya, bisa mutafadil ya. Kalau andaikan beda jenis, zahab sama fiddah, walaupun sama-sama alat tukar, sama-sama saman, boleh berbeda nakdan. Nakdan tapi tetap harus ini. Wa kadzalikal mat'umat, begitu juga komoditi makanan ya. Wa kadzalikal mat'umat la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamatsilan naqdan. Nah, kalau ini kalau satu jenis, ya satu jenis, korma sama korma, ya beras sama beras, misalnya gitu tuh. Oh, ini yang satu beras Thailand. Nah, ini makanya anjib uniknya ya, Bang Riba. Misalnya kalau misalnya 1 kilo ya atau satu kilo kurma ajwa itu kalau mau ditukar sama kurma sukari ya sama-sama harus 1 kilo, ya sama-sama harus satu satu kilo ya, kalau walaupun harganya beda gitu, karena itu sama-sama makanan dan sama-sama volumenya beratnya sama ya. Jadi subhanallah ya, kita bisa ngambil pelajaran di sini bahwasanya makanan tuh yang penting volumenya ya, yang penting beratnya ya, harganya itu nomor dua ya, harganya nomor dua ya. Jadi satu kurma yang misalnya majdul gitu, yang sekilonya 80 real ya misalnya, ditukar sama kurma kurma sukari yang kering ya, kurma sukari yang kering yang sekilonya mungkin 15 real gitu. Tapi sama-sama sekilo, sama-sama mengenyangkan. Nah, ini kita anggap sama. Nah, ini pelajaran bahwasanya makanan itu bukan harganya, tapi volume dan beratnya ya seperti itu. Nah, la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi ila mutamatsilan naqdan. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairi mutafadilan naqdan. Seperti itu. Wala yajuzu bai'ul gharar. Kayaknya udah sampai situ ya. Udah dibaca ya. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan nggak boleh membeli perkara yang gharar. Ya, seperti itu. Gharar itu apa? Gharar itu sesuatu yang tidak bisa diketahui ininya. Tidak bisa diketahui masa depannya. Maksudnya di sini majhul. Al-gharar itu maksudnya jahalah ya.
jahalah macam-macam, baik itu jahalatul ain misalnya, ini saya mau beli eh, burung yang ada di udara, itu bai'ul gharar. Karena kenapa jahalatul ain? Ya, karena itu jahalatul ain ya. Mana ini? Mana? Apa namanya? Ininya, apa namanya? Barangnya mana ya? Saya mau beli ikan yang ada di air ya. Apa burung yang ada di udara, maaf. Burung yang ada di udara ya. Seperti itu dilihat, nah nggak ada. Nah, itu namanya jahalatul ain ya. Ainnya aja majhulah. Atau jahalatut ta'yin ya. Jahalatut ta'yin kayak judi ya. Ini ada banyak baju nih saya lempar ya. Yang penjualnya bilang saya akan jual ya. Saya akan jual eh, salah satu dari baju ini. Nah, itu namanya jahalatut ta'yin ya, jahalatut ta'yin. Kemudian ada lagi jahalatul husul ya. Jahalatul husul ini maksudnya bisa jadi enggak, malah bisa jadi enggak. Misalnya nih saya mau jual, tapi eh, saya jual kayak kayak ini aja, kayak zaman jahiliyah aja. Zaman jahiliyah kan jual beli itu udah kayak ngegame ya, udah kayak main apa gitu, nggak jelas. Jahalatul ain ada, jahalatul ta'yin ada ya, sama jahalatul husul. Jahalatul husul tuh misalnya nih saya ngelempar batu ya. Nah, itu kalau di situ bajunya kena batu, nah maka saya ambil itu bajunya. Tapi kalau nggak kena batu, Bai'ul Haswa. Sebagian ulama bilang Bai'ul Haswa itu bentuknya seperti itu. Kalau saya timpuk dan batunya nggak kena barang sama sekali, ya berarti saya nggak beli apa-apa, nggak dapat apa-apa. Saya cuman jual batunya doang. Apa namanya, dapat batunya doang. Nah, itu Bai'ul Haswa kayak main apa? Ya, kalau di anak kecil tuh main pasti. Ya gitulah. Ya itu buyu'ul jahiliyah banyak yang seperti itu. Nah, intinya apa? Bai'ul gharar itu yang majhul. Seperti itu. Ya, eh, ikhwah, sepertinya udah dulu ya, sepertinya udah dulu ininya, apa namanya, materinya, atau Pak Bai'ul Khiyar dulu kali ya, Bai'ul Khiyar boleh lah. Baca dulu Bai'ul Khiyar, boleh, boleh. Bai'ul Khiyar, ya lanjut dibaca ya. Faslun wal mutabayi'ani. نعم أستاذ. بسم الله. Ya. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترطا الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده. Hmm. Ya, kita lanjut saja. Al-khiyar. Al-khiyar itu adalah pilihan, hak memilih, baik pembeli ataupun penjual, untuk melanjutkan akad atau mengcancel akad ya, membatalkan akad. Ya, jadi setiap pemilih itu di banyak kasus itu baik di banyak apa, baik pembeli ataupun penjual itu punya hak memilih antara melanjutkan akad ataupun membatalkan akad. Ya, seperti itu. Nah, itu macam-macamnya ada berapa? Nah, mu'alif di sini hanya nyebutin tiga ya. Hanya nyebutin tiga, kalau nggak salah ya. Iya, ya hanya nyebutin tiga. Pertama adalah khiyarul majlis. Ya, boleh di ini tulisnya. Kedua adalah khiyarus syart. Khiyarus syart. Ini teman-teman nanti nanyanya di akhir ya. Nanyanya di akhir. Insya Allah ini kita jelaskan 10 menit. Habis itu baru tanya jawab ya. Yang kedua khiyarus syart. Yang ketiga adalah khiyarul aib. Khiyarul aib. Ya, khiyar aib. Nah, saya sebutin yang pertama dulu ya. Khiyar al-majlis. Khiyarul majlis. Nah, khiyarul majlis ini unik ya. Intinya apa? Pembeli, ya kedua pembeli ya, selama dia masih di majelis akad ya, selama dia masih di majelis akad, itu mereka berhak ya, mereka berhak untuk khiyar majelis ya, untuk membatalkan akadnya. Misalnya ya, misalnya saya beli apa misalnya, beli kitab misalnya, beli kitab. Nah, kitabnya itu
saya beli di ruangan misalnya, di ruangan ya, di ruangan di toko dia, di toko dia. Nah, walaupun sudah bayar, walaupun sudah bayar ya, walaupun sudah bayar, tapi saya belum keluar dari toko tersebut, belum keluar dari toko tersebut. Nah, maka saya berhak secara agama ya ini untuk mengcancel, nggak jadi, untuk nggak jadi lanjutin akad. Artinya, aduh, saya kayaknya anak nggak jadi deh, balikin lagi lah. Nggak jadi bayarnya, ya nggak jadi belinya. Walaupun sudah bayar ya, jadi kitabnya saya balikin, uangnya saya ambil buat itu. Nah, itu khiyarul majlis ya. Paham ya khiyarul majlis. Patokan al majlisnya ini bagaimana? Nah, patokannya seperti ini. Al majlis seperti ini patokannya. Kalau dia akadnya berada di dalam ruangan, maka patokan majelisnya itu adalah tatkala dia keluar ruangan. Kalau tatkala dia udah keluar ruangan, nggak boleh khiyar majelis lagi, nggak bisa khiyar majelis lagi. Nah, ini kalau di dalam ruangan ya, di dalam ruangan. Itu kalau ruangan kecil ya, kalau ruangan kecil. Atau ruangan besar tapi toko dia, ya paham? Ruangannya besar tapi itu satu toko. Nah, nah kalau ruangannya besar ya, dan itu banyak toko ya, dan itu banyak toko ya di pasar umum misalnya, ruangannya besar ya, di gedung, di mall ya misalnya, ruangan besar. Nah, sedangkan si penjual ini dia lapaknya bukan di ruangan kecilnya itu, bukan di ruangan kecilnya itu. Nah, saya mau jelasin di pasar dulu lah, di yang outdoor dulu, yang outdoor ya, yang outdoor yang sama sekali nggak ada ruangannya. Ya, saya beli di pasar, ya lapak di pinggir jalan, tapi bukan ruangan ya outdoor. Nah, majelisnya ini sampai gimana? Nah, majelisnya ini sampai dia berpaling dari dari si bapak ini, dari si penjual ini. Kalau pembelinya udah ya banting setir, kalau penjualnya udah malingkan badannya dan dia sudah jalan. Nah, dan dia sudah jalan, tek, walaupun baru satu langkah, ya sudah berpaling lah. Ya, nah maka itu sudah sudah majelisnya udah intahal majelis seperti itu. Ya itu ya baru dua kondisi ya. Kondisi pertama kalau di dalam ruangan tapi ruangan kecil atau ruangannya besar tapi itu toko dia. Ya, sudah paham ya. Nah, itu patokannya keluar dari ruangan tersebut. Nah, sekarang kalau dia outdoor ya. Nah, outdoor itu sama-sama outdoor ya. Nah, maka dia patokan majelisnya intahal majelisnya itu dengan dia berpaling dan jalan ya. Dan mulai jalan ya seperti itu. Nah, itu dia udah berpaling. Maka intahal majelis. Nah, kalau dia di ruangan besar, nah tapi ruangan tersebut bukan hanya punya dia saja, punya yang lain. Ya, ruangan besar, ya pasar ya. Nah, dianya mengelapak gitu. Ngelapak yang seperti itu di ruangan tersebut. Dia satu dari puluhan penjual di situ. Nah, maka patokannya seperti apa? Apakah tunggu keluar dari gedung, apakah cukup dengan berpaling? Jawabannya kalau ruangan besar kasusnya seperti ini, itu dikiaskan dengan outdoor, yaitu dia berpaling saja itu sudah intaha al majlis. Paham ya? Nah, itu khiyarul majlis. Ya, khiyarul majlis. Nah, ada namanya khiyar syarat. Ya, ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah kita khiyar, ya kita khiyar, ya. Tapi, ya, ya. Tapi syarat dari kita, ya syarat dari kita, ya syarat dari kita. Nah, syarat dari mereka berdua, dari penjual dan pembeli ya. Yang penting sepakat dua-duanya. Yang penting sepakat ya, intinya sepakat. Misalnya gini. Saya mau beli HP ini, ya, saya mau beli HP ini, tapi saya minta syarat, ya. Tapi saya minta syarat
selama 3 hari, saya mau lihat dulu 3 hari. Kalau saya nggak cocok, walaupun nggak ada aibnya, hanya sekedar nggak cocok gitu, maka saya balikan. Ya, ya. Dan disepakati oleh pihak yang lain juga. Nah, ini penting, harus disepakati oleh pihak yang lain. Kalau nggak disepakati, nggak boleh. Ya, jadi ibaratnya kalau khiyarul majlis itu yang menentukan adalah asyara, agama. Nah, tapi kalau khiyar asyarat ini yang menentukan orangnya, asyartunya. Ya, bedanya kalau khiyarul majlis itu bisyara, kalau khiyarul syart ya bisyar. Ya, kalau bisyarat itu harus sepersetujuan dari pihak yang lainnya. Ya, paham ya? Ya, ini yang saya beli dari kamu laptop ya. Tapi saya mau lihat-lihat dulu. Udah bayar, walaupun udah bayar, udah lunas, ya. Tapi saya mau lihat, saya mau ada khiyar syarat dulu, 2 hari misalnya. Nah, untuk khiyar syarat ini, untuk madhab Syafi'i bilang maksimal 3 hari. Madhab Syafi'i maksimal 3 hari. Nah, madhab yang lain ada yang lebih dari 3 hari. Ya, madhab yang lain ada yang lebih dari 3 hari. Ya. Nah, cuman perlu diketahui khiyar syarat ini bukan karena aib. Kalau karena aib itu jatuhnya khiyar aib. Ya. Kalau ini hanya serkan aja. Saya mau lihat dulu laptopnya. Ya, tapi nanti kalau saya minta waktu 2 hari, saya lihat-lihat. Kalau saya nggak serak, saya balikin lagi ya. Kata penjualnya iya. Nah, itu baru namanya khiyar syarat ya. Paham ya? Nah, nanti kita akan bahas ini ya, fikih mu'asirahnya ya. Atau sekarang aja lah, sekarang aja. Nah, gimana kalau di Alfamart tuh ada tulisannya, barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan. Nah, nah itu khiyar syarat apa bukan ya? Itu khiyar syarat apa bukan ya? Jawabannya itu khiyar syarat ya. Itu khiyar syarat ya. Kalau kita nggak setuju ya udah nggak usah beli di situ. Paham ya? Itu mereka syarat itu bagi mereka itu udah lazim ya. Ya, barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Bagi mereka itu syarat udah lazim. Alfamart, Indomart, atau mart-mart yang lain lah. Itu bagi mereka itu syarat yang lazim. Mereka nggak mau. Kalau sudah beli, ngebalikin uang tuh nggak mau. Nah, ini namanya khiyar syarat. Nah, jatuhnya khiyar syarat dan sah hukumnya. Kalau kita udah baca itu, udah tahu bahwasanya kebiasaan Alfamart itu seperti itu, tetap kita beli, nah maka kita nggak boleh kembaliin. Karena itu jatuhnya udah khiyar syarat. Paham ya? Jadi kalau mau begitu berarti nggak usah sekalian beli di situ. Ya, paham ya? Seperti itu. Itu udah khiyar syarat. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang khiyar yang ketiga yaitu khiyarul aib. Wa idza wujida bil mabi'i aibun, ya, falil musyari radduhu. Nah, kalau ada aib, nah maka boleh dikembalikan sama mushtari ya. Tapi ini dengan beberapa ketentuan ya, dengan beberapa ketentuan. Satu, aib tersebut mengurangi fungsi, nilai, atau keelokan. Ya, mengurangi fungsi, nilai, atau keelokan. Kalau nggak mengurangi sama sekali, nggak mengurangi fungsi, nggak mengurangi keelokan, nggak mengurangi nilainya, maka nggak boleh di ini, nggak boleh dibalikin. Ya, ya karena ya barang ya misalnya nih saya beli meja, nih beli meja misalnya sewa, dan saya niatnya warna putih ya, saya mesennya warna putih, maunya warna putih ya, ternyata di di bawah banget ya, nggak dilihat ya, nggak di bawah meja ini nggak kelihatan sama sekali ya, itu ternyata apa, ternyata ada percikan cat merah misalnya. Mejanya saya maunya putih, tapi di bawah banget ya, nggak kelihatan sama sekali, nggak mengurangi nilai, nggak mengurangi fungsi, nggak mengurangi estetika ya, apa namanya, penampilan.
ya di bawah, dibalik ini nggak kelihatan, ternyata catnya warnanya ada percikan warna merah misalnya. Nah ini nggak boleh dibalikin. Karena kenapa? Ya karena taisir ya, karena taisir, karena memudahkan, memudahkan ini, memudahkan, memudahkan apa? Memudahkan dua pihak ya. Jangan disusah-susahin. Kalau kayak begini nyusahin penjual ya, nyusahin penjual karena ya kebanyakan produknya susah sekali yang sempurna ya, susah sekali yang sempurna. Yang penting nggak mengurangi fungsi, nilai sama estetika sama pandangan ya. Nah, apa namanya? Terus juga alasan kedua adalah ya itu salah pembelinya seharusnya ya. Kalau dia orangnya perfeksionis ya harusnya dilihat dari awal sebelum beli itu dilihat ini gitu, dilihat detail gitu. Jadi seperti itu. Nah, ala kulihal kalau nggak mengurangi itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, ketentuan kedua adalah eh, apa namanya si aibnya ini itu muncul sebelum akad ya, muncul sebelum akadnya. Adapun kalau ada kemungkinan ini aibnya muncul sebelum setelah akad, nah maka nggak boleh dibalikin ya. Munculnya setelah akad ya, misalnya 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 beli mobil, misalnya beli mobil ya, beli mobil misalnya udah dibayar segala gitu lah. Dia main ya main, ternyata dia ditabrak sama orang atau dia nabrak orang gitu, dan dia nggak nyadar ini gores, gores mana nih, pas dia sampai rumah, oh kok mobilnya ada goresnya ya. Nah dia bingung ya, wah ini pasti goresnya dari penjual nih, padahal nggak nyadar dia itu tadi habis tabrakan ya, tabrakan itu bisa menghasilkan goresan ya. Nah kalau kayak gitu ya ada kemungkinan ya, atau bahkan jelas-jelas itu aibnya dari apa, dari penjual setelah serah terima oleh penjual, nah itu nggak boleh dibalikin lagi. Paham ya? Itu dengan dua ketentuan ya, akhir aib. Satu, aibnya itu bisa mengurangi nilai estetika, yaitu pandangannya apa, eh, estetikanya lah, sama manfaat. Manfaat nilai estetika. Dan kedua adalah aib tersebut munculnya atau adanya itu dari sebelum akad. Ya, cukup kayaknya ya. Ya, bisa dibalikin sama mustarinya. Ya, nah cukup ya. Sebenarnya kita kita bahas ini ya, fikih muasir ya. Ada beberapa fikih muasir yang ditanyakan ke saya pekan ini. Kemarin terakhir apa deh ya? Kripto ya kalau nggak salah ya. Membahas uang kripto ya. Nah, sekarang Iya. jual beli emas kredit, ini dulu dah, money changer ya. Money changer yang apa? Yang ya jual rupiah transfer ya. Masih banyak ya mahasiswa ya yang jualan rupiah sama jualan real ya. Ya padahal udah dilarang ya sama Saudi. Ya ini apa namanya, hukumnya apa ya? Hukumnya apa? Itu sudah jelas jawabannya by ribawi ya, by on ribawi ya. Money changer ya, money changer by on ribawi. Nah, apa namanya, itu tadi money changer ya, money changer. Nah, real ke rupiah ya, real ke rupiah. Realnya 1 juta ya, misalnya rupiahnya misalnya 240 atau 230 real misalnya, 230 real ditukar ke 1 juta. Nah udah itu mafi muskilah dah. Nah tapi yang penting ini komoditi ribawi ya, sama-sama alat tukar. Nah sekarang pertanyaannya, money changer tapi online ya, online maksudnya online tuh takobutnya nggak ada gitu, takobutnya nggak ada. Nah ini jawabannya, semua yang saya tahu ya, semua yang tahu saya tahu, fatwa semua yang saya tahu ya, itu menyatakan bahwasanya wajib takobut ya, wajib takobut. Nah takobut itu maksudnya apa? Wajib ketemuan langsung, wajib ketemuan langsung. Nah apa namanya, eh,
dia ini dia bayar ini dia bayar rupiahnya dan saya bayar realnya. Nah, terus wajib cash apa bisa rekening? Nah, nggak wajib cash, bisa rekening dua-duanya, bisa rekening dua-duanya ya. Jadi, nah kalau anda kan boleh rekening dua-duanya, nah, kenapa harus kenapa harus apa? Kenapa harus apa? Ketemuan gitu? Kenapa nggak dia di kamar dia, saya di rumah saya gitu? Kalau anda kan boleh dua-duanya rekening. Nah, jawabannya biar lebih aman, biar lebih pasti. Ya, jadi sama-sama rekening nggak apa-apa. Kalau mau lebih afdol sama-sama cash. Nah, itu jauh lebih afdol. Ya, jauh lebih afdol. Intinya apa? Ya, jangan sampai kontan, jangan sampai ngutang. Ya, jangan sampai ngutang ya. Ya, jadi kalau hanya ente kirim realnya. Nah, udah dilihat. Nah, beberapa detik kemudian saya kirim, saat kemudian beberapa menit kemudian saya kirim rupiahnya. Dah nyampe seperti itu. Nah, itu masih termasuk kontan ya. Yang maksud saya nggak kontan tuh, udah ente kirim ininya, realnya besok ya, besok atau nanti sore ya. Pak, sedangkan akadnya pagi. Nanti sore kita apa namanya? Saya kirim rupiahnya. Nah, yang gitu nggak boleh. Harus nyambung ya, harus nyambung takobut ya, paham ya? Paham. Nah, saya nyari-nyari nyari-nyari fatwa ya, fatwa ulama baik di Indonesia ataupun di Indonesia yang membolehkan online, nggak usah ketemu langsung dan sama-sama digital ya, bayarnya sama-sama digital. Nah, saya mau cari fatwa yang membolehkan seperti itu, nggak dapat ya. Allah alam, kalau ada yang membolehkan ya fadal. Yang penting saya nggak tahu ya hukumnya. Kalau money changer rupiah sama real misalnya sama-sama di tempatnya dan pembayaran juga online, digital semua, mobile banking semua, tapi nggak ketemu. Nah, itu hukumnya boleh, saya nggak tahu, nggak dapat fatwa yang seperti itu. Ya, belum tahu. Allahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, itu sudah ya masalah pertama pertemuan ini. Nah, sekarang masalah kedua, kredit emas. Ya, masalah kredit emas. Ya, emas tapi dikredit ya. Emas tapi dikredit. Ya, kalau tadi kan jual beli uang ya. Kalau sekarang jual beli emas ya. Nah, itu hukumnya gimana? Hukumnya ini sampai sini dulu ada yang nanya nggak? Kayaknya ini dulu lah ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tanya. Baik yang masalah masalah yang tadi kita bahas ataupun masalah yang tidak dibahas tadi. Fadhil, silahkan ada yang bertanya? Ustaz, Ya, enggak. tadi kan kita bahas tentang money changer online, itu harus takowut Ustaz, iya dan biadin. Tapi kalau bagaimana misalnya, misalnya nih Ana tukar uang ke Ustadz Andi Fikri misalnya, Ana transfernya rupiah, tapi Ustadz Andi Fikri kasih ke Ana cash real, bagaimana itu Ustadz? Dan Boleh. Ana kirimnya, misalnya Ana kirimnya itu siang, tapi nanti malam baru ketemu sama Ustadz Andi Fikri, gimana Ustadz? Jangan ya, jangan. Eh, ini Hmm. aja nyambung, nyambung ya, Oh jadi nyambung. Kalau satu kali Ustadz semua. ya, satu majelis saja. Hmm. Jadi kalau anda kan saya mau belinya sore ya udah transfer baik penjual sama pembelinya nanti aja bareng ya. Mm-mm, bareng aja. Nggak Nah, usah Ustadz. apa? Ya seperti itu. Nyambung nyambung. Ya, seperti itu. Ya. Wallahu alam ya, kalau ada tolib yang menganggap fatwanya boleh nggak tahu ya. Yang penting karena belum dapat fatwanya seperti itu. Ya. Nah, adapun pembayaran cash sama rekening, nah itu
pendapat yang saya anggap benar adalah cukup sama aja ya, bayar cash sama bayar transfer, nah, sama aja ya. Ada lagi yang bertanya? Izin tanya Ustaz. Ya, ya, enggak, silakan. Kalau misalkan dalam hal hutang piutang Ustaz, misalkan ada yang misalkan Fulan hutang ke Ana dalam jumlah 200 real, kemudian membayarnya dengan rupiah. Itu apakah termasuk akad ribawi juga Ustaz, yang harus apa itu ketika pembayaran hutangnya itu harus ketemu takobut dan nakdan, atau boleh transfer nggak tanpa ketemu gitu? Nah, itu jatuhnya sama transfer, kudu datang ketemu, kudu ketemu. Soalnya itu jadi bukan hutang lagi namanya. Itu namanya jual real ke rupiah juga sama, paham ya? Itu kan aslinya dia hutangnya real kan? Ya, Iya. aslinya real. Nah, kita bayarnya pakai rupiah. Nah, itu seakan-akan kita beli real juga. Hmm. Seakan-akan kita beli real juga. Kalau kayak gitu, eh, apa namanya, harus sama takobut dengan harga di hari itu, dengan harga di hari itu dan dengan takobut. Yaitu kasus yang Ibnu Umar beli unta. Iya, saya nerima dinar, kadang nerima dirham ya. Nah, kalau akadnya dinar, ternyata dia punyanya dirham, ya udah nggak apa-apa. Eh, yang nanya tadi siapa? Anu Ustaz, Mahfud Ustaz. Oh, Mahfud ya. Mahfud paham ya? Iya, alhamdulillah Ustaz, insyaallah. Paham. Dia kan punya hutang dua. Saya punya So, hutang ke Mahfud, hutangnya 200 real. Ya. iya. Nah, pas jatuh tempo saya bayarnya pakai rupiah. Ya. Itu kan sama aja saya ngebeli real. Ya, paham ya? Iya, 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 Ustaz. Saya kan sama aja ngebeli rupiah, ngebeli real. Ya, Bira. nah, jadi betul takobut ya. Ustaz, syukran Ustaz. Ya, ya, nah, tapi lagi-lagi ya ini yang saya baca ya, yang saya baca dari dari fikih ya, dari fikih. Nggak tahu kalau andaikan ada fatwa yang lain membolehkan. Nah, seperti itu ya. Kalau andaikan fatwa Iya, yang lain ada yang membolehkan ya, saya angkat tangan. Maksudnya itu fatwa saya nggak tahu gitu. Ya, seperti itu. Ustaz. Ya. Ya, ada lagi yang bertanya? Eh, Tadi kan sempat disebutkan Zat, bahwa harus bertemu. Kalau Mm-mm. misalnya transaksinya itu eh, maksudnya harus bertemu kan walaupun dia pakai eh, apa namanya transfer m-banking. Kalau misalnya gini, Ana sama Ibnu, kemudian tapi nggak perlu ketemu, tapi maksudnya tadi kan sempat disebutkan alasannya karena agar ada kepercayaan dan lain sebagainya. Misalnya Anda sama Ibnu, dia beda wihda, tapi dia nggak bakalan lari dari Jamiah Islamiyah. Pasti kalaupun dia mengkhianati Anda, pasti Anda tahu gitu. Tapi dasarnya Anda sama dia udah saling tahu, udah saling kenal, kemudian misalnya ditambah dengan kita VC gitu pas transaksi itu gimana, Sat? Apakah bisa tanpa Hmm, ketemu dengan cara seperti itu dan kondisi seperti itu, Sat? iya, iya. Nah, saya nggak tahu ya. Ini saya nggak tahu. Yang saya tahu itu aja sih, wajib ketemu ya, wajib ketemu. Cuman kalau secara makosid ya, secara makosid syariah seharusnya seharusnya boleh ya, seharusnya boleh. Tapi saya lagi-lagi belum dapetin fatwa yang bilang boleh ya, seperti itu. Tapi insya Allah ya ada yang bilang boleh. Tapi saya nggak tahu, ya nggak tahu, nggak dapet ya siapa ulama yang bilang boleh, seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah boleh ya money changer, terus ya udah cek transfer transfer semuanya dua pihak transfer gitu. Nah, apakah boleh? Nah, saya nggak tahu ada yang bilang boleh. Ya, bukan menafikan ya, tapi saya tidak tahu. Nah, apalagi kalau kasusnya teman, teman keluarga, masa berat ya kalau anda yang harus bertemu. Ya, insya Allah ya. Kalau secara makosid, insya Allah pasti ada ulama yang membolehkan, tapi saya nggak tahu. Allahu a'lam. Nah, ini dulu nih. Uh, ini pertanyaannya sudah belum ya? Sudah terjawab ya?
Ya, sudah terjawab jawabannya, saya nggak tahu ya. Iya, Syukran Zat. ya apaan. Nah, ada lagi yang bertanya? Ustaz, Ustaz. Ya, Mangga. Baik, kemarin sempat bincang-bincang di angkatan itu soal hajas matam. Gini Ustaz, misal kita ada hajas matam itu kita tukar, kita punya nasi ini. Kita sudah ambil, kita ambil laham misal, laham. Kemudian teman ambil dajaj atau nasi lain gitu. Kita tidak apa namanya, tidak selera dengan itu. Kemudian kita tukar sama itu teman. Dan mungkin ukuran nasi di situ berbeda ukurannya, misalnya ukurannya takarannya, ataukah mungkin dagingnya itu agak lebih tidak sama dengan daging ayam tadi. Bagaimana hukumnya itu, apakah masuk ini Ustaz? Kalau soal makanan. Iya, iya. Nah, kalau menurut saya nggak masuk ribawi karena mat umat ini pertama udah campur banyak banget. Jadi mat umat di sini ya Allahu a'lam bishawab ya, Allahu a'lam bishawab. Dan saya pernah baca ini ya, itu eh, tatkala masih dalam bentuk sederhananya, maksudnya masih masih makanan pokoknya gitu, masih makanan pokoknya ya. Nah kalau ini kan udah jadi menu teman-teman ya, udah jadi menu nasi biryani ya, daging daging apa misalnya, kemudian di situ juga udah ada sayurannya, udah campur-campuran. Nah kalau itu bukan bayu ribawi lagi, berarti walaupun sama-sama daging yang nggak perlu tamasul, nggak perlu tamasul. Nah, karena di situ kan ada unsur yang lainnya, ada lauk yang lainnya, ada fasuliahnya, ada adasnya, ada yang macamnya lah, seperti itu. Jadi nggak harus tamasul, ikhwan. Ya, nggak harus tamasul, tukeran matam itu. Ya, nggak harus tamasul. Ya, ditambah lagi itu kan di situ juga ada yang bukan ribawi ya. Daging, katakanlah kita menurut mazhab Syafi'i bukan ribawi. Sayuran dia bukan ribawi. Apalagi itu kan udah produk, udah menu, bukan 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 barang mentah lagi, bukan makanan mentah lagi, udah jadi menu siap santap gitu. Jadi udah nggak perlu tamasul lagi. Nah, kejawab ya? Nah, Ustaz, Kejawab ya. bi- Kenapa? nah, mau bertanya lagi Ustaz. Oh, boleh, boleh. Boleh. Tadi apa namanya, beul mabi qabla qabdin, ada juga beul mauhub qabla qabdin, apa lagi satunya Ustaz? Beul Hibatul apa? mabi'. Hibatul Hibatul mabi. mabi'. Eh, Iya. ini juga persoalan ini Ustaz, game zone, hiburan game zone itu gimana Ustaz? Apa hukumnya? Kita beli koin kemudian kita main. Pertama ada juga cupit, apa itu, cepit-cepit boneka itu Ustaz, apa hukumnya? Iya, ya. Ya, kayak game zone ya. Game zone tuh yang kayak di mall ya. Beli koin habis itu main ya. Kayak gitu. Nah, jadi gini, kalau mainnya nggak apa-apa. Mainnya nggak apa-apa. Saya beli koin se 1.000 satunya ya. Satu koin 1.000 misalnya. Kalau main ini 2 koin, kalau main ini 3 koin, kalau main ini 3 koin. Nah, nah itu boleh, hukumnya boleh. Itu sama aja kayak kita ijaroh ya. Ijaroh, kita nyewa mainan. Nah, yang masalah adalah tatkala setiap permainan itu memberikan kita koin, memberikan kita poin ya, atau apa sih, kertas tuh, kertas yang buat ditukerin sama hadiah. Ya. Nah, itulah yang bermasalah. Nah, itu ibaratnya judi, ibaratnya judi. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Nah, itunya yang nggak boleh, ya, karena dianggap judi. Nah, tapi Ana nggak tahu ya kalau ada ulama yang membolehkan ya. Soalnya Ana seingat Ana dari dulu, kalau ada keluarga Ana yang main gituan, Ana suruh bilang, Ana bilang hadiahnya itu nggak usah dipakai. Kita beli koin itu buat main aja udah. Ya, ada lagi? Ke kejawab ya, paham ya?
Hamzah, jazakallah khair. Ya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada nih, mau cukup apa mau bahas ini nih, jual kredit emas nih. Sekarang menit ke 46 ya. 4 menit lagi lah, nggak apa-apa lah. Ini jual jual beli emas kredit ya. Nah, jadi gini, ikhwah, ada pembahasan yang lumayan masyhur ya, lumayan masyhur dan penting karena termasuk dikategorikan ribawi, yaitu beli emas kredit ya. Beli emas kredit. Bahkan online ya, emas kredit online ya. Nah, apa namanya? Emas itu kan barang riba ya. Emas itu barang riba. Kemudian uang ya, emas itu kan ilahnya sama nih ya, alat tukar. Begitu juga emas, begitu juga uang ya. Mau rupiah, mau dolar, mau real. Kalau kita beli emas ya seakan-akan itu udah kayak beli barang riba ya. Nah, kalau gitu nggak boleh kredit, nggak boleh kredit. Mas paham kan ya kasusnya ya? Jadi pernah nggak ada yang beli emas online nggak? Ya kita nggak tahu emasnya ada apa enggak. Kita nggak tahu emasnya ada apa enggak. Ya, terus juga dia, subhanallah, beli 1 gram bisa, nah, bisa di apa, beli emasnya itu bisa dicicil ya, bisa dikredit, bahkan bisa ngutang aja, bahkan bisa ngutang. Beda sama ngutang sama kredit. Kalau kredit kan bayar 10 kali sampai selama setahun misalnya. Kalau ngutang ini maksudnya ya udah beli dulu, bayarnya nanti kalau ada apa, kalau ada uang ya, ya bisa ngutang. Nah, itu boleh, boleh nggak hukumnya? Nah, ini ada dua pendapat ulama kuat. Ada dua pendapat ulama. Pendapat ulama bilang nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena itu riba. Karena itu riba. Karena emas itu barang riba. Kalau ini juga barang riba. Apa namanya? Uang, sama-sama alat tukar. Maka harus kontan, ya, harus kontan, ya, dan harus takobut. Ditambah lagi ini nggak jelas dia ini emas, jadi ada gorornya juga. Ini dia bener nggak punya emas ya, seperti itu. Paham ya? Nah, nah, pendapat yang kedua adalah hukumnya boleh. Ya. Yang membolehkan siapa? Yang ngebolehin DSN MUI. Ya. DSN langsung ya, DSN MUI yang ngebolehin, ngebolehin ya. Oh kok bisa gitu? DSN menghalalkan riba. Wah, Masya Allah, ada yang debat kayak gitu. DSN menghalalkan riba. Nah, nah kita harus cari tahu dulu apa alasan DSN kok bilang boleh ya. Nah, DSN membolehkan, dalil utamanya begini, teman-teman. Dalil utamanya adalah bahwasanya emas zaman sekarang ini bukan saman, bukan alat tukar. Ya, saya ulangi lagi, DSN berpandangan bahwasanya emas zaman sekarang bukan saman, bukan alat tukar lagi. Udah jadi komoditi, bukan alat tukar ya. Kalau ada pertanyaan, emang ada di sini yang beli HP bayarnya pakai emas misalnya. Ada orang yang beli ke restoran ya, beli apa namanya, beli makanan banyak ya, hampir 1 juta, bayarnya pakai emas gitu. Nggak ada, ya nggak ada. Belum jadi umum, nggak jadi alat tukar umum ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Emas bukan alat tukar lagi, dan bukan saman, dan bukan barang ribawi ya. Jadi kalau bukan barang ribawi hukumnya apa? Hukumnya boleh dikredit ya, nggak harus takobut ya, boleh dicicil kayak kita cicil beli apa, beli rice cooker misalnya, beli alat elektronik bisa dikredit, bisa bisa diutang. Nah, itu loh.
Beda sama transfer uang ya. Transfer uang kan dua-duanya sama-sama alat tukar ya. Jadi nggak bisa masuk ke bab ini. Nggak bisa dikiasin ya sama emas ya. Nah, kalau emas DSN bilang ini apa namanya udah jadi bukan alat tukar, jadi bisa dikredit, bisa online, bisa nggak wajib kontan, nggak wajib takobut. Nah, tapi dengan syarat kata DSN si penjualnya ini ya berkomitmen ya bersedia untuk mengirim emasnya tatkala si pembelinya minta ya. Jadi syaratnya penting nih. Syaratnya penting kalau si pembeli minta itu emasnya dikirim, maka si penjual harus bersedia langsung ngirim itu emasnya. Jadi ini benar-benar dia jualan emas dan emasnya udah ada dan dia siap mengirim itu emasnya. Nah, paham ya? Nah, jadi DSN membolehkan bukan tanpa ketentuan dan syarat ya, ada syaratnya. Syarat utamanya itu kebiasaannya ini penjual emasnya ini harus berkomitmen untuk mengirim emasnya tatkala diminta sama pembelinya. Baik kreditnya belum selesai, belum lunas ataupun sudah lunas ya. Seperti itu. Dia bersedia untuk ngasih emasnya, ngirim emasnya. Kalau si penjualnya bilang nggak bisa dikirim emasnya kecuali sudah lunas, nah ini nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ya namanya kredit itu kan kayak kredit motor, kita sudah berhak menggunakan barang tersebut. Ya kayaknya cukup ya, cukup kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ada yang bertanya? 2 menit lah, 2 menit. Ustaz, itu kredit emas sama juga ya, masalahnya tentang nabung emas gitu. Nabung emas. Nabung emas gimana tuh? Ya. Oh, nabung emas tuh dia beli emas, habis itu emasnya ditabung. Ya, Nah, biasanya itu gini. Biasa. di deposito. Nah, nggak boleh. Deposito nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, ya. Karena dia bukan bukan kirot ya. Bukan kirot. Beda halnya kalau kirot. Kirot itu bagi hasil ya. Jadi deposit itu beda sama bagi hasil. Nah, deposit itu beda sama bagi hasil. Ya, deposit itu nggak boleh diambil 1 tahun. Ya, secara fikih ya. Maksudnya secara kenyataannya rata-rata tuh deposit nggak bisa diambil kecuali 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Oh, ada yang 6 bulan, ada yang 6 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau bagi hasil nggak kayak gitu ya. Bagi hasil itu kalau andai kan dia sudah hasil, ya kalau andai kan dia sudah hasil, maka walaupun kurang dari 6 bulan bisa dibagi-bagi hasilnya. Atau nggak hasil sama sekali, walaupun sudah lebih dari 1 tahun, itu juga sama bagi hasil. Jadi bagi hasil tuh bukan bukan patokannya tuh bukan waktu gitu. Nah, bagi hasil tuh patokannya udah ada hasil apa belum. Ya, seperti itu. Nah, kalau udah hasil, walaupun kurang dari 6 bulan, ya boleh dibagi-bagi, boleh diambil. Kita boleh ngambil hasil dari investasi kita. Nah, kalau deposit nggak gitu. Ya, nah untuk nabung emas lebih rincinya minggu depan, insya Allah. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya cukup ya. Kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.